Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Antisipasi dampak cuaca ekstrim, puluhan tempat wisata di Lombok Timur ditutup sementara. 3 pemuda di Mataram diringkus polisi karena mengedarkan narkotika. Hiburan di musim panen, puluhan petani dan ojek gabah di Sumbawa menggelar lomba balap motor melintasi areal persawahan. Lima pemuda masing-masing Kadirun, Aziz Sahrudin, Muhammad Regi, Riki Pranan Sawira, dan Masnun Ramli diringkus tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena berkomplot menyalahgunakan narkotika. Jangan dicari. Kelima tersangka ditangkap di 2 rumah di Dusun Kuang Rundun, Kecamatan Jerowaru, usai berpesta narkotika. Polisi menyita 1 paket sabu-sabu sisa pakai seberat 1,7 gram yang diduga sengaja dibeli untuk dikonsumsi oleh para tersangka. Penggerbekan para tersangka dilakukan polisi setelah mendapatkan laporan warga setempat yang resah dengan ulah mereka berpesta narkotika dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Berawal jadi informasi masyarakat bahwa di sana sering anak-anak atau masyarakat itu menggunakan narkotika. Akhirnya kita lakukan penyelidikan dan saat itu kita berhasil mengamankan 2 orang yang sedang mengkonsumsi sabu. Jadi 2 orang, jadi TKP-nya di rumah AS, kemudian satunya inisial K. Dari sanalah kita temukan alat hisap berupa bong, kemudian 1 poket sabu. Polisi masih memeriksa para tersangka untuk mengusut dugaan keterlibatan mereka dalam jaringan narkotika. Jika tidak terbukti menjadi pengedar, kelimanya akan diajukan untuk menjalani rehabilitasi dan pembinaan untuk menghilangkan ketergantungan pada narkotika. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Tiga pemuda berinisial RY, AD, dan AAS diringkus tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika. Ketiga tersangka ditangkap di wilayah Bertais dan Narmada saat akan mengantarkan narkotika ke konsumennya. Polisi menyita sabu-sabu 4,5 gram, ponsel, alat isap, sepeda motor, dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti. Mereka diduga berkomplot mengedarkan narkotika di wilayah Mataram dan Lombok Barat dan merupakan pemakai aktif narkotika dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Penangkapan itu kan ada 2 TKP, Bang. Gimana, Bang? Oh iya, baik, mohon maaf sebelumnya. Jadi TKP pertama ini di Jalan Raya Suronadi, itu di pinggir jalan sekali. Jadi kami stop yang bersangkutan sempat membuang BB di pinggir jalan. Akhirnya kami amankan dan diakui oleh yang bersangkutan. Yang bersangkutan ini berdua. Setelah kami kembangkan, kami menuju ke wilayah Gontoran dari sumber barang. Nah, kami dapat lagi barang di situ. Namun sumber bahan yang memberikan bahan pada hari itu tidak ada di rumah atau sepertinya sudah mengetahui keberadaan kami yang memang untuk mencari pelaku. Cuman nama sudah kami pegang. Akibat ulahnya, ketiga tersangka akan mendekam di sel tahanan karena terancam pasal narkotika dengan hukuman minimal 4 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Tim Unit Tipikor Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram meringkus 4 warga dalam operasi tangkap tangan terkait pungutan liar sewa toko terhadap pedagang di Pasar ACC Ampenan. Polisi menangkap 4 orang masing-masing MS, merupakan pejabat Dinas Perdagangan Kota Mataram, AH Kepala UPTD Pasar Dinas Perdagangan Kota Mataram, Kepala Pasar Ampenan, serta DAN, seorang pedagang.
Selain meringkus 4 pelaku, polisi juga menyita uang tunai 45 juta rupiah diduga merupakan hasil pungli. Motifnya, para pelaku diduga berkomplot memungut tarif sewa los pasar dari para pedagang di luar ketentuan agar tetap mendapatkan izin berjualan di dalam areal pasar. Polisi masih mengumpulkan barang bukti dengan menggeledah ruang UPTD pasar dan memeriksa sejumlah saksi korban yang telah mengeluarkan uang pengurusan sewa ke para pelaku. Kalau keterangan dari pedagang menyampaikan bahwa mereka dengan terpaksa untuk membayarkan sejumlah uang karena adanya bentuk ancaman psikis bahwa bila mana tidak segera mengurus izin dari kios tersebut, nanti bila mana ada operasi akan digusur. Makanya dengan adanya tekanan tersebut, pedagang ini dengan segala macam upaya berupaya untuk mengumpulkan uang. Karena dari hasil keterangan sementara dari salah satu pedagang menyampaikan ada yang menggunakan tabungan anaknya dan ada juga yang meminjam uang di tempat lain untuk membayar pungutan tersebut. Keempat pelaku saat ini masih berstatus sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka karena polisi masih mengumpulkan barang bukti pendukung untuk menjerat mereka. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Puluhan ribu keluarga penerima manfaat di Kota Mataram dipastikan mendapatkan jatah bantuan langsung tunai tambahan yang akan dimulai awal November mendatang. Pemerintah Kota Mataram telah memverifikasi 20.876 keluarga berhak menerima BLT BBM tambahan dengan menganggarkan 3,4 miliar rupiah. Bantuan akan diprioritaskan bagi keluarga yang tidak terverifikasi sebagai penerima manfaat Keluarga Harapan oleh Kementerian Sosial. Bantuan tunai langsung yang dibagikan sebesar Rp150.000 per keluarga dan diberikan selama 4 bulan. Ini akan kita berikan bantuan dalam bentuk rekening uang tunai yang sudah disiapkan rekeningnya semua. Dari jumlah kesiapan kita dari kemampuan anggaran kita kemarin kan 3,480 itu bisa terbagi dia dengan jumlah itu sebesar 150.000 ya, 150.000 orang 20.000 orang. Nah ini yang kita akan kita segera distribusikan. Pemberian bantuan langsung tunai tambahan di Kota Mataram diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.